Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. Di video kali ini saya akan menampilkan video yang berbeda, yaitu modul ajar kapasitor dalam rangka memenuhi tugas kajian kurikulum pembelajaran fisika. Dengan identitas nama asli saya yaitu Heni Indah Pratiwi, asal instansi yang akan saya ambil yaitu MA Salafiyah As-Safiyah, tahun penyusun yaitu 2022, dengan fase F jenjang SMA kelas 12 materi kapasitor. Untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu berintegrasi dan menjaga keselamatan diri dalam keselamatan kerja dan menjaga lingkungan dalam rangka akhlak mulia, wujud beriman dan bertakwa. Menetapkan tujuan dan rencana, serta mengembangkan kendali dan disiplin diri, wujud kemandirian, menunjukkan kolaborasi dan komunikasi untuk tujuan bersama, wujud bergotong royong, memperoleh dan mengolah informasi, serta menganalisis, mengevaluasi, merefleksi, dan mengevaluasi pikirannya sendiri, wujud bernalar kritis, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi bermasalah, wujud kreativitas. Untuk sarana prasarana itu dapat kita lihat di sebelah kanan terdapat rangkaian yang akan kita jadikan sebagai media pembelajaran. Untuk sarana dan prasarana, yang pertama kapasitor, kabel penghubung, capit buaya, sumber tegangan, LED, dan papan rangkaian. Alternatif yang bisa kita gunakan jika tidak terdapat bahan-bahan tersebut, kita bisa menggunakan pad simulation. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menerapkan konsep kapasitas kapasitor rangkaian seri dan paralel, serta penerapan kehidupan sehari-hari. Untuk CP yang akan kita tuju yaitu pemahaman sains dan keterampilan proses. Untuk pemahaman sains sendiri yaitu menyebutkan pengertian kapasitor, mengidentifikasi jenis-jenis kapasitor berdasarkan penyebab, bentuk, dan pemasangan, menjelaskan penerapan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan kapasitansi kapasitor, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitor keping sejajar. Sedangkan untuk keterampilan proses, yaitu memformulasikan besaran-besaran dalam kapasitor rangkaian seri dan paralel, menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, di sini kita akan menyampaikan hanya pertemuan satu atau satu pertemuan saja, yaitu persiapan pembelajaran. Untuk persiapan pembelajaran, kita bisa menyiapkan alat dan bahan, atau menyiapkan prototipe kapasitor. Untuk alternatifnya, bila alat terbatas bisa dikerjakan bersama-sama dalam satu kelas. Jadi mungkin bisa hanya satu alat itu digunakan dalam satu kelas. Itu bisa kita bentuk kelompok atau bisa kita metode dengan lainnya. Untuk PJJ-nya, kegiatan dilakukan dengan urutan serupa. Keperluan alat dan bahan dapat digunakan alternatif lain yaitu pad simulation. Nah, di sini hanya satu kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama pembukaan dengan durasi 15 menit. Yang pertama, guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Begitu juga peserta didik menjawab salam dan berdoa bersama secara klasikal. Selanjutnya, mendemonstrasikan alat-alat yang terdapat pada rangkaian elektronik dan mengarah ke kapasitor, serta menjelaskan peranan kapasitor dalam rangkaian tersebut. Memancing peserta didik bertanya. Pertanyaan pemantiknya bisa menggunakan apa fungsi kapasitor, apa saja macam-macam kapasitor, bagaimana peran kapasitor dalam rangkaian tersebut. Setelah itu, kita akan mereview macam-macam kapasitor, fungsi kapasitor, dan cara kerja kapasitor dalam rangkaian tersebut. Menyebutkan tujuan pembelajaran, membagi peserta didik dalam kelompok kecil, bisa 4-5 siswa. Kelompok tersebut juga akan digunakan juga pada pertemuan selanjutnya. Untuk kegiatan inti, yaitu mengajukan masalah sesuai pada lembar permasalahan, meminta peserta didik mengamati dan membaca, serta memahami masalah secara individu atau kelompok, memberikan soal diskusi yang berisi masalah untuk dipecahkan secara kelompok, mengarahkan agar setiap informasi yang didapat dikomunikasikan atau didiskusikan dengan kelompoknya. Setelah itu, mengamati kerja peserta didik dalam mencari informasi pemecahan masalah, meminta tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Untuk penutupnya, dengan durasi 20 menit, yaitu membimbing peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, memberikan asesmen formatif. Nanti untuk asesmen formatif akan kita tampilkan di bagian lampiran. Itu terdapat tertulis, umpan balik, dan refleksi. Kemudian, menguatkan bahwa aktivitas memperoleh dan mengolah informasi serta menganalisis, mengevaluasi, merefleksi, dan mengevaluasi pikirannya sendiri adalah wujud profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Menyampaikan dan menyinggung materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucapkan salam. Nah, di sini ada satu contoh asesmen
pertemuan ke-1. Terdapat 4 buah kapasitor yang disusun secara seri seperti pada gambar berikut. Nah, di situ peserta didik dituntut untuk mencari besar kapasitansi kapasitor total dan muatan listrik pada keempat resistor. Nah, di sebelah kanan juga sudah terdapat dan di sebelah kanan juga sudah tersedia jawaban untuk permasalahan asesmen formatif di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya yaitu asesmen keterampilan proses. Terdapat tabel asesmen keterampilan dan selain itu indikator keterampilan. Untuk indikator keterampilan itu terdapat beberapa profil, yaitu mengamati, bertanya, memprediksi, eksperimen, dan mengkomunikasikan dengan beberapa indikator. Nah, kita langsung ke kriteria penskoran. Di kriteria penskoran itu ada 1-5 kriteria. Dengan kategori skor 5 itu untuk 5 indikator terpenuhi, skor 4 untuk 4 indikator terpenuhi, skor 3 untuk 3 indikator terpenuhi, skor 2 untuk 2 indikator terpenuhi, begitu juga untuk skor 1 indikator terpenuhi. Selanjutnya yaitu asesmen sikap. Pada asesmen sikap ini juga sama halnya dengan sebelumnya. Indikator sikap dengan profil bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan tanggung jawab. Dengan indikator setiap profil memiliki beberapa indikator yang terdapat pada tabel sebelah kanan. Bisa kita lihat tabel di sebelah kanan. Selanjutnya, terdapat juga pengayaan dan remedial. Untuk aktivitas pengayaan, itu siswa diarahkan untuk memperhatikan gambar beberapa kapasitor dengan jenis-jenis yang berbeda. Kemudian, diarahkan untuk membaca satuan pada masing-masing kapasitor dan kelompok pada jenis masing-masingnya. Jadi siswa dituntut untuk mengelompokkan bagian mana. Jadi nanti sebelum ini ada materi dulu yang menjelaskan kepada siswa tentang pengelompokan kapasitor, jenis kapasitor, serta cara baca kapasitor. Setelah itu, siswa dituntut untuk menyampaikan jawaban dalam bentuk paper. Begitu juga aktivitas remedial, bisa kita lihat di sebelah kanan, itu terdapat aktivitas remedial. Setelah itu, terdapat juga refleksi guru dan peserta didik. Jadi tidak hanya guru yang direfleksi, namun peserta didik juga. Untuk refleksi guru, itu yang pertama, apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan? Apa yang dirasakan baik dari pembelajaran hari ini? Kesulitan apa saja yang dihadapi? Apa tahap kegiatan pembelajaran yang perlu mendapat perhatian khusus? Itu digunakan sebagai bahan evaluasi guru untuk pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, apakah saya mengidentifikasi peserta didik yang perlu mendapatkan perhatian khusus? Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran berikutnya? Untuk refleksi peserta didik, itu terdapat beberapa. Yang pertama, apakah saya memahami materi pembelajaran hari ini? Jadi, peserta didik itu diarahkan untuk merefleksikan dirinya sendiri dengan beberapa pertanyaan di sebelah ini. Selain itu, hal apa yang telah saya pelajari dari pembelajaran hari ini? Apakah petunjuk pembelajaran jelas untuk diikuti? Bagaimana dari pembelajaran ini yang paling saya sukai? Apakah saya merasa telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik? Apakah saya mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran? Apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki cara belajar saya? Nah, selanjutnya yaitu bagian C, itu terdapat lampiran. Pada lampiran itu terdapat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pada LKPD yang pertama itu, yaitu terdapat nama kelompok, tujuan. Untuk tujuannya yaitu menganalisis nilai kapasitas, kapasitor, tegangan, dan muatan pada rangkaian kapasitor yang disusun secara seri dan paralel. Untuk alat dan bahan, yang pertama yaitu papan rangkaian, kapasitor, kabel penghubung, dan sumber tegangan. Untuk prosedur kegiatan itu terdapat 2 bagian. Bagian 1 untuk percobaan rangkaian seri, bagian 2 untuk percobaan rangkaian paralel. Setelah itu, nanti peserta didik dapat mengisikan hasil pengamatan pada tabel yang bagian bawah. Selanjutnya, terdapat pertanyaan diskusi yang bisa dijawab. Yang pertama, buatlah analisis data berdasarkan percobaan pada bagian 1 dan kegiatan 2. Bagaimana nilai tegangan, muatan, dan kapasitasi berdasarkan hasil percobaan perhitungan teoritis. Kemudian, bandingkan. Thank you. Do you have any question? Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis pada kolom chat komentar di video di bawah ini. Dari saya, Heni Indah Pratiwi, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.